Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik. نواصل في شرح كتاب مختصر الفوائد المكية للشيخ علوي بن أحمد السقاف رحمه الله المتوفى سنة 35 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Qala rahimahullah, pasal berikutnya atau pembahasan berikutnya terkait dengan kaifiyah talabil ilm. Dan ma bainal ma'kufain ini yang terdapat dalam kurung ini bukan dari penulis ya, tapi dari muhakkik. Kaifiyah talabil ilm, bagaimana cara yang benar dalam menuntut ilmu. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan dua metode penting dalam menuntut ilmu, dan ini selayaknya dipegang ya oleh setiap penuntut ilmu. Yang pertama, kata beliau, fayam bagi li talibil ilmi an yuqaddimal ahamma fal ahamma. Dan yang kedua, wala yastaghriqu umurahu fi fannin wahidin. Kata beliau rahimahullah, kaifiyat yang pertama, selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk mendahulukan ilmu yang terpenting, setelah itu yang penting setelahnya. Ini kalimat al-aham fal-aham. Kadang ditakbir dengan al-aham fal-muhim, gitu ya. Yang paling penting baru yang penting. Iya. Jadi di sini cara yang paling penting, cara yang pertama dalam seorang menuntut ilmu adalah memiliki skala prioritas. Ya, yang mana yang terpenting dari semua disiplin ilmu. Kemudian dalam satu disiplin ilmu mana yang terpenting. Al-aham fal-aham. Misalnya dalam semua disiplin ilmu, tentu saja dalam yang aham fal-aham, yang paling pertama akan disebutkan nanti juga setelah ini terkait dengan hal-hal amalan-amalan yang sifatnya fardu ain. Ya, amalan-amalan yang sifatnya fardu ain atau mungkin amalan sunnah tapi dikerjakan sehari-hari. Ya, maka ini didahulukan tentu saja. Karena sudah disebutkan sebelumnya al-amalu tabi'un lil amal. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'un lahu. Kan begitu. Maka amalan yang sifatnya fardu ain serta amalan-amalan sunnah namun dikerjakan sehari-hari itu yang didahulukan, dipelajari. Ya. Tentu saja yang pertama masalah tauhid wal iman, seputar rukun iman. 6. Kemudian setelah itu seputar rukun Islam yang merupakan kerjaan sehari-hari terkhusus tohara dan sholat. Kan begitu. Tohara dan sholat. Ini gambaran global saya dulu ya. Jadi ini dalam semua disiplin ilmu. Kemudian setelahnya baru setelah itu datang fardu kifayah. Baru setelahnya datang fardu kifayah. Bahasa Arab, ya, usul fiqih, mustalahul hadis, lanjutan ibadah, lanjutan fikih, ya, yang lain yang bukan sifatnya fardu ain, baru datang setelahnya. Itu pun nanti bertingkat-tingkat juga. Nah, kalau al-aham fal-aham dalam satu disiplin ilmu, ya dengan mengikuti madarij yang ditentukan ulama melalui mutun. Mana mutun mukhtasar, mutun lil mubtadi, lil mutawassit, mana muntahi, ya. Mana mabahas untuk dasar, mana mabahas untuk menengah, mana mabahas untuk lanjutan, mana untuk tingkat tinggi. Ya. Jangan sampai dia pemula kemudian langsung
membahas atau mempelajari hal yang menengah misalnya. Itu berarti tidak al-aham fal-aham. Maka mutun dibuat oleh para ulama itu sebagai untuk tadarruj. Iya. Untuk apa? Bertahap bagi penuntut ilmu. Ya. Untuk sampai membaca kitabul misalnya, ada banyak kitab sebelumnya yang butuh dipelajari. Ya, ada banyak kitab sebelumnya yang butuh dipelajari dalam fikih misalnya. Ya, dibuatlah ringkasannya al diringkas lagi, ringkasannya diringkas lagi, ringkasannya diringkas lagi, ringkasannya diringkas lagi. Terus sampai jadilah buku-buku fikih dasar yang ada di zaman yang sampai di tangan kita. Ini yang pertama. Jadi harus memiliki skala prioritas dan apa namanya melihat ya yang mana yang terpenting. Dan disinilah datang sistem pelajaran dengan sistem klasikal. Ya, dengan sistem apa? Sistem klasikal. Karena sistem klasikal itu atau sistem mustawa, ya, ini sudut tinjauannya adalah al-aham fal-aham tentu saja, ya kan? Bahwa kelas 1 pelajaran kelas 1 dasar, kelas 2 lanjutannya, kelas 3 lanjutannya dan seterusnya. Ya, ini apa namanya dalam tanda kutip dalil gitu ya. Ya, sistem pelajaran klasikal yang semacam ini. Ya. Kemudian wala yastaghriqa, ini pelajaran yang kedua, jangan dia menghabiskan umurnya pada satu disiplin ilmu saja. Ya. Satu disiplin ilmu saja. Wa yu'adi ghairahu minal ulum, dan dia membenci, memusuhi ilmu-ilmu lain. Kenapa? Li'annal uluma muta'awinatun ba'duha yarbutu ba'dhan. Karena semua ilmu-ilmu itu dalam Islam muta'awinah. Ya, saling membantu satu sama lain. Ya. Naam, bersifat apa ya? Ya, yarbutu atau ba'duha yarbutu ba'dhan. Sebagiannya mengikat yang lain. Ya. Jadi jangan mempelajari Islam itu bagaikan seperti rel kereta api yang terpisah-pisah sama lain. Ya. Tapi diperumpamakan seperti rel yang apa? Yang berhubungan, akan ketemu gitu. Akan ketemu di satu titik misalnya. Baik. Maka di sini ini yang kedua, jangan dia habiskan umurnya dari awal sampai akhir untuk satu disiplin ilmu saja. Ya, di sini kalimat wa yu'adi ghairahu enggak harus, yakni enggak mesti dilarang kalau dalam konteks dia memusuhi ilmu lain, enggak. Walaupun dia tidak musuhi ilmu yang lain, cuman dia ilmu ini saja sampai tuntas misalnya. Nah, ini kurang bagus. Ya, jadi kalimat wa yu'adi ghairahu ini bukan kait yang lazim ya. Ya. Nah, bukan kait untuk ihtiraz, bukan. Tapi ini bisa menjadi hasil dari perbuatannya. Yakni kalau seorang fokus dalam satu ilmu itu biasanya cenderung dia akan memusuhi ilmu lain atau tidak suka dengan ilmu lain dan para penuntut ilmu yang lain pula seperti itu. Iya. Nah, ini lanjutan dari yang setelahnya, al-aham fal-aham. Jadi bagaimanapun al-aham itu penting, jangan al-aham terus. Al-aham saja. Ya, tidak ke tingkatan berikutnya. Karena tingkatan yang kedua itu walaupun bukan yang aham tapi dia muhim. Atau dengan ibaratnya di sini aham juga gitu. Nah, seperti yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin juga hafizahullah dalam Ta'dhimul Ilm, bahwa selayaknya seorang penuntut ilmu di awal-awal, kita sekarang berbicara yang sifatnya fardu kifayah ya. Ya, karena kalau yang sifatnya fardu ain kita tidak berbicara masalah menghabiskan umur dan seterusnya, karena ilmu yang sifatnya fardu ain itu sedikit. Jelas ya? Ilmu yang sifatnya fardu ain dalam artian yang wajib diketahui semuanya termasuk awam. Itu sedikit jumlahnya, gampang itu. Enggak banyak untuk dipelajari karena jumlah ilmu yang sifatnya fardu ain sedikit, ya kan? Lihat tata cara sholat saja. Wudu kan sedikit. Hal-hal yang muttafaq alaih, yang penting sah wudunya kan sedikit. Sholatnya juga seperti itu, yang wajib diketahui. Bagaimana cara sholat yang sah kan sedikit. Ya, masalah iman juga, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat.
yang wajib dipelajari dari situ berapa banyak? Kan sedikit dibandingkan masalah yang luas. Ya, masalah semua sifat yang begitu luas, ya kan? Orang awam tidak wajib mempelajari tafasilnya itu, sifatnya fardu kifayah mempelajari lanjutannya. Ya, kawaid dan seterusnya dalam semua sifat. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya fardu ain yakni yang dengannya sah keimanan seseorang. Kan sedikit. Kita tidak berbicara mengenai yang itu. Baik. Nah, ilmu-ilmu lanjutan ini yang sebagian yang hampir seluruhnya dikatakan fardu kifayah. Ya, selayaknya seorang thalabatul ilm membuka dengan ilmu nahwu dan sharaf tentu saja karena ini miftahul ulum. Ya, terutama ilmu nahwu ini kunci dari semua ilmu yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, di mana ilmu yang lain akan tertutup sebelum dia menguasai ilmu nahwu. Setelah itu, setelah dia menguasai ilmu nahwu, dia pelajari ilmu-ilmu yang lain, ya. Naam, sampai dia punya dasar dari setiap disiplin ilmu tersebut agar dia tidak buta pada ilmu-ilmu itu. Dia ambil bagian dari tafsir, dia ambil dari mustalah, dia ambil dari usul, ya. Dia ambil dari fikih, dia ambil dari lugo, oke, sudah dari awal, dia lagi ambil dari itu, ya. Nah, setelah dia punya basic dalam semua disiplin ilmu itu, setelah itu baru dia mau takhasus di satu bidang, baru silakan. Paham ya? Iya. Jadi takhasus itu ditempuh setelah dia memiliki basic di semuanya. Karena takhasus pun mustahil dilakukan kalau dia tidak memiliki semuanya. Misalnya dia mau takhasus dalam ilmu tafsir. Kalau tidak bisa mustalah, tidak bisa usul, nggak bisa juga. Ngapain dia? Mau diapakan ayat-ayat Quran kalau dia tidak bisa usul fikih? Iya kan? Iya. Dia mau memahami tafsir gimana? Membaca kalam ulama gimana caranya kalau dia tidak tahu usul fikih? Nah, bagaimana membedakan riwayat tafsir yang benar dan yang tidak benar, tidak sahih gitu? Bagaimana caranya kalau dia tidak punya mustalahul hadis? Dan seterusnya. Jadi istighraq ataupun apa? Memfokuskan umur pada satu disiplin ilmu nanti dilakukan setelah dia memiliki basic di semua bidang. Jadi apa? Kenapa? Karena ilmu itu muta'awina ba'duha yarbutu ba'd. Ilmu apapun yang dipelajari pasti akan connect membutuhkan ilmu yang lain. Itu pasti mutlak. Ya, tidak ada ilmu bilang, saya mau ini saja, tidak nyentuh yang lain dan di sini saya hanya fokus. Enggak akan bisa fokus juga di situ karena akan banyak kendala-kendala, hambatan-hambatan yang hanya bisa dipecahkan oleh ilmu-ilmu yang lain itu. Ya. Jelas sampai sini? Kemudian dampak buruknya tadi, dampak buruknya seperti yang ada di zaman sekarang ya. Ya. Karena ta'assub ya dan karena tidak mau mengikut yang lain. Ya. Misalnya antara ilmu riwayah dengan ilmu dirayah. Saling membenci satu sama lain misalnya. Ya. Ngapain sanad-sanad, nggak penting sanad sekarang. Ya. Yang penting pengusuhan kitab. Yang satunya mengatakan yang kalaupun dikuasai kitabnya tidak ada sanadnya, misalnya tidak ada berkahnya misalnya, atau yang semacamnya. Ya. Nah, yang satu mengatakan ilmu usul fikih itu ilmu yang susah. Ya, banyak di dalamnya banyak ilmu kalam misalnya. Ya, kemudian membuat orang bermudah-mudahan dalam syariat misalnya dan seterusnya. Padahal dia sendiri tidak pernah belajar. Ya. Nah, yang fikih fikih dalil, fikih hadis ya istilahnya orang sekarang. Fikih hadis atau fikih tarjih ya ala istilah ya terserah mau dikatakan apa. Mengatakan bahwa belajar fikih dengan mazhab itu ta'assub, mengantarkan kepada fanatisme, kada wa kada meninggalkan dalil. Sebaliknya yang fikih mazhab juga mengatakan fikih tarjih apa dari mana kamu mentarjih gini. Pokoknya saling menyerang satu sama lain. Ya. Yang fokus di qiraah juga sama. Ya. Fokus di qiraah Al-Qur'an juga sama. Ya, belum punya dasar di berbagai bidang, fokus qiraah semua Al-Qur'an. Akhirnya dia bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dengan semua qiraatnya tapi dia jahil terhadap ilmu syara yang lain. Nah, afwan.
Baik. Hmm. Iya, jadi ini ya, jadi salah satu cara untuk mencintai semua ilmu, mengetahui suatu ilmu adalah dengan mempelajarinya, memiliki basic-basic di setiap bidang. Nah, kemudian cara mempelajari basic-basic di setiap bidang itu ada dua cara. Ima dia selesaikan satu bidang dulu, misalnya dia pelajari, ini kalau nahu mutlak ya, nahu sorof sampai selesai, sampai punya kecukupan, ya setidaknya sampai alfiyah lah, sampai alfiyah. Setelah itu pindah ke misalnya ke fikih, ya, sampai punya dasar di situ. Ya, atau sebelum ke fikih ya idealnya usul fikih dulu. Usul fikih dulu sampai idealnya. Ya, sampai idealnya kitab-kitab dasar atau menengah setidaknya ke mustalahul hadis, ke tafsir, ke ini, ke ini. Dia jadi dia selesaikan dasar di satu bidang baru pindah ke bidang yang lain. Selesaikan dasar di bidang itu pindah lagi ke bidang lain. Sampai dia punya dasar di semua bidang. Tapi dia tidak mentasyrik, ya, tidak mempelajari dua disiplin ilmu dalam satu waktu. Nah, ini cocok bagi kelas-kelas mulazamah yang belajar bertahun-tahun gitu ya. Nah, belajar ke Yaman misalnya untuk kemana yang sifatnya mulazamah, bukan sistem klasikal ya, bukan sistem tahunan pendidikannya ya, tidak ada sistem tahunan. Pokoknya sampai kamu bosan sendiri baru selesai. Nah, ini cocok, cara yang pertama cocok. Jadi dia tidak menggabungkan beberapa disiplin ilmu dalam satu waktu. Ya, cara yang kedua yaitu dia langsung pelajari semuanya. Di satu waktu dia ada kelas mustola, ada kelas usul, di kelas ini, kelas itu. Nah, ini sebenarnya kurang efektif atau kurang bagus. Tapi kondisi sekarang mengharuskan itu. Di mana sistem pendidikan semuanya ada batasan 3 tahun, 4 tahun. Dan itu tidak mungkin dengan menggunakan cara yang pertama. Karena bakal habis waktu. Jelas ya? Maka yang ada adalah mempelajari semua disiplin ilmu itu di waktu yang bersamaan. Tapi itu membutuhkan zakat, membutuhkan hafalan, membutuhkan fokus. Nggak bisa apa namanya? Kapan kapan lalai sedikit ya bakal sulit. Ya, jadi memang cara yang kedua ini kurang efektif dalam hal dalam hal menguasai ilmu, tapi kalau dia mampu, waktu yang dia butuhkan lebih sedikit gitu, lebih cepat. Nah, karena itulah cara yang kedua ini dan ini cara yang ditempuh di mana-mana ya. Ya kecuali di sistem tadi, sistem mulazamah yang bertahun-tahun sekalipun ya. Tidak ada tamat-tamat ceritanya. Tapi semua lembaga pendidikan yang harus tamat ya, itu pasti cara yang kedua. Ya, dan itu dibutuhkan mujahadah ya, kemudian fokus ya. Nah, pikiran yang bagus, keinginan yang kuat untuk menyelesaikan semuanya. Karena pada dasarnya tidak dianjurkan itu mempelajari dua disiplin ilmu dalam satu waktu, itu asalnya. Ya, seperti kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Asalnya tidak dianjurkan belajar mustalah sama usul fikih di satu waktu misalnya bersamaan. Itu tidak dianjurkan. Kecuali tadi dia merasa mampu, maka dia dikecualikan dari saran tidak dianjurkan tersebut. Dia dikecualikan kalau dia merasa mampu dan dia bisa fokus ya dan seterusnya. Baik, wallahu alam bisawab. Iya, ini dua hal. Nah, selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa li anna syakhsa la yakmulu illa idza syaraka fi ghalibil ulum. Karena seorang itu tidak akan sempurna ilmunya sampai dia ikut di semua ilmu yang lain. Dia punya dia punya andil ataupun dia ada di semua disiplin ilmu itu. Dia memiliki dasar-dasar setiap ilmu. Fa ya'khudhu bi kulli ilmin minal ulumil wasi'an nafi'ah ma yakhruju bihi an mu'adatihi. Makanya dia mengambil dari setiap ilmu, ya, dari berbagai disiplin ilmu yang luas dan bermanfaat, ya, dia mempelajari sebahagian darinya, dasar-dasar darinya, sehingga dia dengannya dia keluar dari penamaan atau pensifatan memusuhi ilmu tersebut. Apa makna muadati? Ai anil jahli bihi. Yani dari ketidaktahuan tentang ilmu itu. Jadi kalau ada orang berbicara dalam disiplin ilmu apapun, dia tahu walaupun mungkin tidak takhasus di dalamnya, dia tidak mengetahui secara total gitu, tapi setidaknya dia tahu, saya tahu apa yang dimaksudkan. Saya pernah pelajari. Walaupun mungkin saya tidak mendalam di situ. Nah, gitu ya. Li'anna man jahila syai'an adahu ini. Karena siapa yang jahil akan sesuatu, dia pasti memusuhinya. Ya. Apa dalam bait syair itu yang disebutkan Syekh Al-Mani,
Atani anna sahlan. Atani anna sahlan apa? Atani anna sahlan dhamma ilman. Uluman lam yakun ya'rif apa? Uluman lam yakun ya'rifuha sahlu. Uluman law qaraha ma qalaha lakinnal jahlu bil ilmi sahlu. Ya. Atani anna sahlan zamma apa ya? Saya lupa apa kalau bilang. Ya, atani anna sahlan, bahwa datang kabar kepadaku bahwa si Sahal zamma mencela apa gitu, satu kalimat terakhir lupa. Anna sahlan. Iya. Kemudian dikatakan apa? Uluman lam yakun ya'rifuha sahlu. Dia mencela ilmu-ilmu yang si Sahal belum ketahui. Ya. Datang kabar kepadaku bahwa Sahal mencela, apa yang dicela? Uluman, mencela ilmu-ilmu yang dia belum pernah pelajari. Uluman law qaraha ma qalaha. Ilmu-ilmu yang seandainya dia baca, dia pelajari, dia tidak akan benci kepada ilmu itu. Lakinnal jahlu lakinna ridha bil jahli sahlu. Ya. Namun dia ridho terhadap kejahilan itu lebih mudah daripada belajar. Karena ada orang seperti itu. Dia tidak mau repot pelajari, susah dia pelajari, dimusuhi saja. Ya, dimusuhi saja ilmunya. Ya. Oh, akalnya tidak bisa sampai belajar usul fikih, pusing. Ilmu fikih, usul fikih, ilmu kayak gini, kalau begitu kayak gitu. Bikin ini, bikin itu. Ya, padahal dia tidak pernah belajar. Nah, jelas ya. Dan ini hal yang penting. Dan ini ada kita dengarkan dari ucapan sebagian penuntut ilmu. Ya. Hanya karena ustadznya, misalnya gurunya mutakhasis dalam ilmu hadis, ya seakan-akan kalau orang sudah kuasai mustalahul hadis, semua juga jago dalam usul fikih, dalam yang lain, dalam fikih. Enggak, kan begitu. Karena mutakhasis itu butuh lanjutan. Orang belajar 4 tahun itu tidak dikatakan mahir dalam semua disiplin ilmu. Dia punya dasar dalam sebagai semua disiplin ilmu. Ya. Kalau dia sudah punya dasar dalam semua disiplin ilmu, ini sekedar tamsil ya, sekedar tamsil ke 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ya, para ulama yang lain ya. Baik. Saya tidak katakan tentu saja bahwa itu tidak memberikan dampak signifikan pada individu tertentu yang serius, yang mujahadah, itu memberikan dampak signifikan. Iya. Cuman intinya adalah tidak akan mungkin dia mahir dalam menguasai semua disiplin ilmu dalam waktu yang ringkas, tidak bisa. Itu hal yang ya secara adatan tidak mungkin. Dia hanya bisa memiliki dasar dalam semua disiplin ilmu. Kemudian mungkin takhasus di satu bidang bisa. Jelas ya? Misalnya 2 tahun pertama dia habiskan untuk memiliki dasar di setiap disiplin ilmu. Itu pun kalau dia sanggup mempelajari berbagai disiplin ilmu di satu waktu bersamaan. Itu tadi saya katakan. Setelah itu 2 tahun terakhir dia pakai takhasus. Nah, itu bisa. Misalnya selesai alfiyah, ya, dia pelajari yang lain lagi, ilmu-ilmu yang lain. Setelah selesai yang lain dia mau takhasus ke nahwu. Sudah, lanjutkan di atasnya alfiyah apa? Karena untuk basic itu sampai alfiyah tok gitu. Kalau mau orang yang tidak mau mutakhasis di nahwu, ya bentuknya alfiyah. Alfiyah. Jelas ya? Ibnu Malik. Mentoknya di situ. Lanjutannya itu nanti dia silakan dia pelajari kalau mau takhasus dalam nahwu atau mau gali lebih dalam lagi nahwu gitu. Ya, tapi kalau sampai alfiyah sudah. Kalau dia mau kuasai disiplin ilmu yang lain, dia mau punya basic sampai situ tok dulu. Pindah ke disiplin ilmu yang lain sampai punya basic di setiap bidang, baru setelah itu dia pilih. Saya nyamannya kemana? Saya maunya takhasus kemana nih? Nah gitu. Sudah ya? Qala rahimahullahu ta'ala, wa innama li'anna man jahila syai'an adahu, karena orang yang tidak tahu akan sesuatu pasti dimusuhi. Ya. Orang yang tidak kenal sesuatu, daripada repot-repot saya kenalan sama dia, mending saya musuhi saja supaya saya tidak punya beban untuk kenalan sama dia, kan begitu. Ya. Wa innama yakhruju min mu'adati kulli fannin idza akhadha minhu ahammahu wa anfa'ah. Dan dia hanya dikatakan keluar dari kejahilan terhadap setiap ilmu kalau dia mengambil yang bagian terpenting dan paling bermanfaat darinya.
Ya, wa huwa ma yaqifu bihi ala jami'i abwabihi wa usuli masailihi. Nah, sekarang ini kalimat penting setelahnya. Kapan dikatakan seorang sudah dikatakan memiliki basic dalam suatu disiplin ilmu? Kata beliau, kalau dia sudah yakifu, sudah berdiri, maksudnya sudah mempelajari, bukan cuma sudah pernah baca, sudah pelajari, dia pahami semua bab-bab dalam ilmu itu. Dan usulu masailihi. Apa artinya usul masailihi? Masalah-masalah utamanya. Iya. Apa namanya kalau kita bilang apa usul masail ya. Iya. Atau ru'usul masail. Nah, ru'usul masail. Jadi masalah-masalah induknya. Ya, masalah-masalah induknya. Ya. Semisal dalam mustalahul hadis. Ya. Yang menghimpun semuanya kan Muqaddimah bin Salah. Itu sampai basicnya di situ. Dia punya basic semua bidang setidaknya sampai Ibnu Salah. Di atasnya itu kalau mau mutakhasis, baca buku-bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, baca bukunya Al-Hakim. Kalau mau dia mutakhasis di situ. Tapi untuk punya basic, ya di mana basic ini dia sudah mempelajari semua abwabnya dan ru'usul masailnya, sampai di Ibnu Salah. Nah, kalau fikih ya, masalan sampai Minhajut Talibin An-Nawawi kalau dalam Syafi'iyah ya. Setelah itu syuruhnya dan seterusnya ya, dengan syuruh-syuruhnya ringkas ya. Kemudian di atasnya itu lanjutan semua. Kalau dia mutakhasis lagi dalam fikih. Nah, kemudian dalam apa masalah dalam usul fikih. Ya, dalam usul fikih masalah dalam ini karena usul fikih itu mengikuti fikih tentu saja ya. Kalau usul fikihnya Syafi'iyah, usul fikihnya juga demikian. Ya, jangan ngaduk-ngaduk. Ya. Jelas ya, jangan usul fikihnya Syafi'iyah, fikihnya Hanabilah misalnya. Ya, kecuali kalau si pengajarnya mau belokin usulnya ke sesuai dengan mazhabnya dia. Ya mungkin. Sebagaimana sekarang ya, Hanabilah juga belajar warakat. Padahal asalnya warakat untuk Syafi'iyah diletakkan. Tapi lah sabi karena secara umum perbedaannya tidak terlalu signifikan misalnya. Ya, atau bukan tidak signifikan ya. Pada banyak permasalahan yang signifikan itu dia bisa arahkan ke sana. Nah, lah sabi karena tadi buku usul fikih dasar kan Syafi'i yang punya, banyak semuanya. Baik. Jadi ala kulli hal intinya adalah masalah dalam usul fikih misalnya dalam Syafi'iyah masalah setidaknya kitab sampai misalnya apa Al-Luma atau Jam'ul Jawami. Naam. Ya, Raudhun Nadir sebenarnya iya karena ada syarat walaupun asalnya Raudhun Nadir kan dari apa Hanabila tapi juga ada syarah dari atau ditaklik lah dari semua mazhab, ada Malikiyah, ada Syafi'iyah gitu. Tapi ala kulli hal ini dasar-dasar setidaknya dalam Syafi'iyah Jamul Jawami Al-Luma misalnya ini setidaknya dia sudah selesai untuk ambil dasar di usul fikih misalnya. Kemudian disiplin ilmu yang lain juga. Nah, dalam sirah nabawiyah dia punya, dalam adab dia tahu, dalam ini, dalam apa ala kulli hal dari semua disiplin ilmu yang ada dia punya dasar-dasarnya semuanya. Ya, dengannya lah dikatakan dia punya basic. Nah, jadi sampai ke matan-matan yang semua abwab dalam ilmu itu dibahas di situ dan beserta usul masailnya. Adapun furu' masail ya, tafri' ya, tafri' dari usul itu yang biasanya dibahas di buku-buku lanjutan itu nanti dia baca kalau dia mau dia pelajari kalau dia mau takhasus di ilmu itu. Nah, itu. Jadi ini dhabitnya seorang dikatakan memiliki basic di satu ilmu adalah yaqifu bihi ala jami'i abwabihi, yaqifu ala jami'i abwabihi wa usuli masailihi. Dia pelajari semua abwab yang ada, misalnya kalau dasar kayak Tazkirah Ibnu Mulaqqin itu kan yang antum pelajari tadi, itu ringkasan dari ringkasan Ibnu Salah. Iya. Ringkasan dari ringkasan Ibnu Salah. Ru'usul masail semua ada di situ. Mustalahul hadis. Ya, atau hampir semuanya gitu ya. 6 ru'usul masailnya. Baik. Kemudian usul masailnya apa? Jadi bab-bab utamanya, kemudian dalam satu bab kan ada banyak masail tuh.
masalah-masalah utama dalam bab itu apa. Nah, gitu. Itu maksudnya. Itu kalau dia sudah pelajari itu, plus ba'da ma'rifati haddihi wa mawdu'ihi wa nahwihima mimma yanbaghi taqdimuhu 'alal khawdi fi kulli fan. Plus dia mempelajari mabadi'il ulum. Mengetahui had, definisi, maudhu dan semisalnya yang selayaknya dipelajari di awal sebelum terjun mempelajari ilmu. Ya, namanya mabadi'il ulum. Kitab yang paling bagus dalam hal ini 6 kalau nggak salah ada kitabnya Syekh apa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani atau Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, rahimahullah, yang membahas mengenai apa? Mabadi ulum, mabadi dalam setiap disiplin ilmu. Semua dibahas. Mabadi dalam ilmu ini ada, mabadi dalam ilmu ini ada, ya, disebutkan semuanya 10-nya. Labas. Saya lupa, enggak tulis ternyata. Nah, ala kulli hal ini ya, liyakuna ala basiratin fi talabihi dzalikal fan idza arada syuru'a fihi, agar menjadi basirah, penerang bagi seorang penuntut ilmu terhadap disiplin ilmu itu sebelum dia pelajari. Dia pelajari dulu mabadi'nya supaya dia dapat gambaran, oh ilmu ini tentang ini. Tentang ini, referensi ilmu itu ini. Wah, tapi saya belum punya referensinya, berarti saya belum saatnya belajar ilmu ini. Atau misalnya temanya ke sini, saya mau tema yang lain dulu. Berarti ini dulu. Jadi jangan terlanjur belajar baru ternyata tentang ini tahu ilmu yang dipelajari. Aduh, saya enggak jadi. Akhirnya berhenti. Ya, jadi sebelum dia menuntut ilmu, dia harus tahu mabadi dulu 10 itu tentang ilmu ini. Dia dapat gambaran global tentang ilmu itu untuk dia cocokkan dengan dirinya. Saya sudah di mustawa ini enggak? Kan di setiap mabadi ilmu ada namanya istimdad. Istimdad itu dari mana ilmu itu berasal. Artinya apa? Kamu harus pelajari dulu itu baru ilmu ini. Ya, jadi dari istimdad kita bisa tahu, oh ilmu-ilmu ini dulu saya persiapkan sebelum belajar ilmu ini. Ya, ya. Kalau saya belum belajar ini, saya kayaknya kesulitan belajar ilmu ini karena ini istimdadnya. Dari sini referensinya. Baik. Nah, dia harus mengetahui. Kemudian dia lihat ini ilmu ini wasail atau maqasid. Ya, ilmu ini sama ilmu yang tadi yang saya pelajari sebelumnya sama enggak? Dia mubayyin atau mutaradif. Ya. Jadi harus mengenal karakteristik ilmu itu secara global, baru dia kemudian pertimbangkan, dia lihat saya cocok belajar ini atau enggak, ya. Ya, dengan tema kayak gini, dengan kondisi saya sekarang bisa masuk enggak, nah, gitu. Baik, ini pentingnya. Jadi basirah sebelum seorang masuk mempelajari itu. Baik. Jadi intinya di sini adalah seorang ini semua penjabaran terkait dengan apa? Terkait dengan yang kedua ya. Ya. Jadi jangan dia hanya fokus dalam satu disiplin ilmu dan meninggalkan yang lain. Kalaupun dia mutakhasus, nanti setelah dia menguasai semuanya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, ya, man iqtasara ala ilmin wahidin sara duhkatan bainan nas. Ya, kata Ibnu Hazm rahimahullah, man iqtasara ala ilmin wahidin sara duhkatan bainan nas. Siapa yang hanya mencukupkan dengan satu ilmu, maka dia akan menjadi bahan lelucon di tengah manusia. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wal yata'arraf, bahwa atau nanti lah ini kita pelajari. Ya. Kemudian di sini sedikit ada yang kemarin ya, ilmin nawamis. Di sini ilmin nawamis ditafsirkan di muhakkik di bawah, ilmu nawamis huwa al-ilmu biqawanin siyaril maddiyat fil alam. Ilmu yang mempelajari mengenai aturan-aturan semua benda-benda di alam semesta. Ya, wahwal fizia, dan itu ilmu fisika katanya Nawamis. Ini dari muhakkik. Cuman di kitab aslinya, yakni di Fawaid Makkiyahnya, Syekh menjelaskan ilmu Nawamis adalah ilmun yu'rafu bihi haqiqatun nubuwah wa ahwaluha wa wajhul hajat ilaiha. Jadi ilmu Nawamis adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat kenabian, keadaan-keadaannya, dan wajhul hajat ilaiha,
Kenapa manusia butuh kenabian, butuh nabi? Ya, ilmu nawamis. Nawamis ini zahirnya bentuk jamak dari namus. Namus itu kan namanya malaikat Jibril di bahasa Ibrani ya. Ya. An-namus yuqalu lil wahyi walil malakin nazil bihi. Ya. Namus itu dinamakan nama untuk wahyu atau untuk malaikat yang turun membawa wahyu. Walis sunnah. Ya. Faedah mempelajari ilmu nawamis bayanu wujubin nubuwah wa hajatil insani ilaiha fi ma'asyi wa ma'adihi. Manfaat mempelajarinya adalah mengetahui penjelasan wajibnya kenabian dan kebutuhan manusia terhadapnya. Jadi ini bertentangan ya, tidak sama seperti yang dijelaskan oleh muhakkik. Iya. Nah, dan ini kitab aslinya, Fawaid Makkiyahnya ini syarat sekali dengan faedah ya. Beliau betul-betul meringkas, iya. Syarat sekali dengan faedah, betul-betul diringkas di sini di mukhtasar dan la ba'sa bihi. Saya tadinya mau mengambil juga dari kitab aslinya untuk sebagai syarah di sini, tapi khawatirnya terlalu luas, terlalu panjang lebar ya. Ya, waktunya nanti makan banyak waktu. Nah, ya, saya sih sarankan antum baca-baca aja ininya untuk lanjutannya nanti. Jadi sela-sela waktu antum bisa baca Fawaid Makkiyahnya kan, sudah ada di grup file PDF-nya itu lengkap. Baiklah, Pak Sabi. Saya kira cukup dulu sampai sini. Hatta bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.